Di tengah deru sirene peringatan udara yang membelah langit malam Teheran, dunia kembali dikejutkan oleh manuver geopolitik yang sama sekali tak terduga. Saya Rania Salsabila melaporkan langsung untuk Pemuda Pos Indonesia, tepat dari pusat badai konflik di Iran. Beberapa jam yang lalu, ketegangan di Timur Tengah mencapai titik didih baru ketika sebuah negara dari kawasan Baltik mengumumkan deklarasi yang mengguncang panggung internasional. Ya, Lituania, negara yang berjarak ribuan kilometer dari gurun pasir ini, menyatakan kesiapan penuh mereka untuk mengirimkan pasukan tempur darat dan mengambil bagian secara langsung dalam pusaran perang Iran. Ini bukan sekadar gertakan diplomatik biasa. Keputusan Vilnius untuk melakukan intervensi militer aktif memicu alam bahaya di berbagai ibu kota dunia. Udara di sekitar saya terasa begitu berat, syarat dengan ketidakpastian dan ancaman eskalasi global. Belakang saya, iring-iringan kendaraan lapis baja militer Iran terus bergerak tanpa henti menuju titik-titik perbatasan strategis, bersiap menghadapi ancaman baru yang kini datang dari Eropa Timur. Pertanyaan terbesar yang kini menggema di lorong-lorong kekuasaan dunia adalah, mengapa Lituania? Mengapa negara kecil di pesisir Laut Baltik ini berani mengambil risiko besar melompat ke dalam kawah api konflik Timur Tengah? Analis militer melihat langkah ini sebagai unjuk kekuatan dan pesan tegas kepada Blok Timur, membuktikan bahwa sekutu NATO tidak akan tinggal diam ketika garis merah dilanggar. Pemerintah Lituania meyakini bahwa kejatuhan atau instabilitas di Iran akan secara langsung mengancam rantai pasokan energi Eropa dan memicu efek domino yang membahayakan kedaulatan mereka sendiri. Di sini, di jalanan ibu kota yang mencekam, masyarakat lokal menyimak berita tersebut dengan tatapan penuh kebingungan campur amarah. Bagi mereka, campur tangan negara asing ini hanyalah bensin yang disiramkan ke atas kobaran api. Ketegangan semakin nyata, karena setiap langkah militer berpotensi menarik sekutu-sekutu besar ke dalam perang terbuka yang merusak. Kondisi di lapangan saat ini benar-benar tidak bisa diprediksi. Dari pos pengamatan darurat kami, terlihat jelas bagaimana militer Iran mulai mengubah formasi pertahanan udara dan darat mereka secara radikal. Respons Teheran atas ancaman pasukan Lituania tidak main-main. Garda Revolusi Iran dilaporkan telah menyiagakan rudal-rudal balistik jarak menengah mereka, mengarahkan target tidak hanya ke basis musuh terdekat, tetapi juga pangkalan-pangkalan udara yang mungkin digunakan sebagai titik transit pasukan Baltik tersebut. Warga sipil yang ketakutan berbondong-bondong menuju bunker bawah tanah, membawa sedikit barang berharga yang bisa diselamatkan. Suara tangis anak-anak tenggelam oleh derik roda rantai tank tempur yang berpatroli tanpa henti. Di mata mereka, ancaman invasi dari pasukan Eropa ini mengisyaratkan akhir dari sisa-sisa kedamaian yang ada. Keputusan Lituania ini bagaikan melempar batu ke sarang lebah raksasa. Reaksi global langsung bermunculan seperti ledakan berantai. Rusia dan Tiongkok mengeluarkan peringatan keras, menyebut pengerahan pasukan Lituania sebagai tindakan provokasi terang-terangan yang dapat menyulut Perang Dunia Ketiga. Di sisi lain, Washington dan London menggelar rapat darurat tertutup, menimbang apakah mereka akan memberikan dukungan logistik penuh atau justru menahan laju sekutu Baltik mereka agar konflik tidak meluas tanpa kendali. Di garis depan konflik ini, saya bisa merasakan getaran tanah di bawah kaki saya akibat artileri berat yang terus ditembakkan di kejauhan. Kehancuran terasa begitu dekat, dan diplomasi tampaknya telah menemui jalan buntu yang gelap. Setiap detik yang berlalu tanpa resolusi damai adalah hitung mundur menuju pertumpahan darah berskala masif. Tidak ada lagi zona aman di wilayah ini. Semua pihak bersiaga dengan jari yang siap menarik pelatuk kapan saja, menunggu perintah terakhir dari komando pusat.
Malam semakin larut, namun tidak ada yang bisa terlelap di tengah bayang-bayang perang besar yang kian mendekat. Manuver berani Lituania telah mengubah seluruh kalkulasi strategi militer di Timur Tengah, dan kita semua kini berada di tepi jurang sejarah yang kelam. Akankah pasukan Baltik benar-benar mendarat di tanah Persia ini? Ataukah tekanan internasional berhasil mencegah skenario kiamat yang ditakutkan semua orang? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Namun satu hal yang pasti, percikan api sekecil apapun malam ini dapat membakar seluruh dunia esok hari. Kami akan terus berada di sini menantang bahaya demi menyajikan fakta yang tak tersaring langsung dari garis depan untuk Anda. Saya Rania Salsabila dari Pemuda Post Indonesia, melaporkan dari Teheran. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share video pada channel Pemuda Post ini agar Anda tidak tertinggal pembaruan langsung dari zona konflik paling berbahaya di dunia saat ini. Tetap waspada dan sampai jumpa di laporan berikutnya.